Kasih Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa, atas segala kasih, berkat, dan perlindungan-Mu yang senantiasa kami terima dan alami dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami dapat hadir di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu di GBKP Runggun Tangerang. Kami hadir ya Tuhan untuk beribadah dan menerima sabda-Mu. Baik kami yang hadir secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Roh-Mu yang kudus menaungi kami. Setiap sabda yang kami terima memampukan kami untuk kami mengenal dan setia padamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 4 sampai 11 secara responsorial. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, siapa nih yang berdiri di mimbar? Gitu. Belum pernah melihat wajah. Seingat saya memang saya baru pertama kali Bapak Ibu di sini. Yang cuma saya heran kok Ibu Endang bisa dapat nomor saya dari mana gitu. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, supaya nanti kalau Bapak Ibu ketemu saya di jalan, tanpa ragu-ragu menyapa. Nama saya Agus Hendratmo. Dari namanya Bapak Ibu Saudara sudah bisa menebak ya, saya berasal dari suku mana? Dari suku Jawa. Agus, saya tanya pada orang tua saya, kenapa diberi nama Agus Hendratmo? Agus karena saya lahir di bulan Agustus. Hendratmo itu dari dua kata Jawa, yang pertama Hendra, yang kedua Atmo. Hendra itu artinya pemimpin, Atmo itu anak atau jiwa. Rupanya orang tua saya ketika memberi nama saya Agus Hendratmo berharap kelak anaknya menjadi pemimpin. Saya memang tidak menjadi pemimpin negara, tetapi dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta. Sedikit banyak boleh dikatakan sebagai pemimpin ya, Bapak Ibu Saudara, pemimpin jemaat. Saya sudah menjadi pendeta selama 26 tahun. Saya ditabiskan pada tahun 2000. Usia saya sekarang, Bapak Ibu menebak bisa? 53 tahun. Usia saya 53 tahun. Saya melayani di GKJ Nehemia sudah 26 tahun
mungkin agak berbeda dengan GBKP yang pendetanya dimutasi ya. Kalau kami tidak. Jadi sekali dipanggil, kalau tidak ada masalah, akan selamanya ada di situ. Puji Tuhan, saya sudah 26 tahun dipanggil dan melayani di Gereja Kristen Jawa, Nehemia. Lokasinya di Lebak Bulus, persis di depan MRT. Kalau saudara-saudara pernah mencoba, karena mungkin agak jauh ya sini dari dengan Lebak Bulus, naik MRT pasti akan sampai ke Lebak Bulus. Istri 1, anak 2. Cukup ya. Cukup, baik istri cukup, anak juga cukup gitu. Sudah bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan. Silakan nanti kalau ketemu entah di mana, ya saya tidak terlalu sering main di daerah sini gitu, kecuali ada pelayanan dan seterusnya. Tapi kalau suatu saat bertemu dengan saya, jangan ragu-ragu menyapa, misalnya di mall misalnya, jangan takut, jangan mentraktir saya, nanti saya traktir Bapak Ibu gitu ya. Misalnya di Karawaci misalnya, oh Pak Pendeta Agus, oh siapa? Saya jemaat di GBKP Rungkun Tangerang. Nah, puji Tuhan, berarti apa? Masih mengenal. Demikian perkenalan singkat Bapak Ibu. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyayangi saya menyayangi Bapak Ibu semua. Tema kita Bapak Ibu saat ini rajin bekerja, diberi kelimpahan. Pengalaman saya sebagai pendeta Bapak Ibu, saya sering mendengar keluhan orang tua. Anak-anak remajanya itu malas-malas. Gitu. Kalau di sini ada anak remaja mungkin boleh protes gitu ya. Tapi wah anak saya malas Pak Agus gitu ya. Kalau sudah pegang gadget, waduh, mau diminta untuk melakukan sesuatu sulit gitu ya. Susah melakukannya. Namun ketika saya mencoba bertanya pada anak-anak muda kami gitu ya, itu loh, orang tuamu sering bilang kalian ini malas loh, bener gak sih gitu ya. Mereka juga berargumen gitu ya, enggak Pak, kami tidak bermalas-malasan. Termasuk ketika mereka sudah bekerja, cara kerja kami saja memang beda dengan cara kerja orang tua kami. Sekarang ini Pak, yang dibutuhkan bukan kerja keras, tetapi kerja cerdas. Nah, ya. Ini bilangnya ini anak-anak muda kita itu. Yang dibutuhkan itu bukan kerja keras, tetapi kerja cerdas. Kalau kita kerja keras, kita kurang istirahat. Malah nanti berakibat tubuh yang tidak fit. Tetapi yang diperlukan justru kita cukup istirahat, maka yang diperlukan adalah kerja cerdas. Saya senang mendengar jawaban ini karena sedikit banyak menunjukkan bahwa anak-anak muda kita ini sebenarnya bukan pemalas gitu ya. Seperti yang dikhawatirkan oleh orang tua. Cuma yang terjadi adalah memang dunia mereka saat ini menyediakan kesempatan bekerja dengan cara yang berbeda dengan orang tua mereka yang bisa jadi setiap pagi harus berangkat, pulang malam. Bagi anak-anak muda sekarang ada banyak bentuk pekerjaan, usaha yang tidak harus berangkat pagi, pulang petang, tetapi mendapatkan hasil yang baik atau seperti yang diharapkan. Nah, dalam kitab Amsal, Bapak Ibu, Saudara, secara umum kitab Amsal ini memang mengandung banyak didikan yang mengandung nilai-nilai pentingnya rajin dan kerja keras. Ini dua tema utama yang sering muncul dalam kitab
Amsal. Rajin ataupun disiplin dan kerja keras. Dua hal yang memang tampaknya tidak dimiliki oleh para pemalas. Karena seorang yang rajin bekerja tidak mungkin malas ya. Bapak Ibu Saudara ya. Sebaliknya seorang yang malas tidak mungkin rajin bekerja. Nilai-nilai rajin dan kerja keras ini disampaikan dalam kitab Amsal, terutama juga dalam bacaan kita, Amsal 13 di ayat 4. Tadi kita baca, hati orang malas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi di bagian ini kita melihat oleh penulis kitab Amsal, kemalasan manusia dibandingkan atau bahkan dipertentangkan dengan kerajinan dan kerja keras. Malah Bapak Ibu agak sedikit sarkastis. Di dalam kitab Amsal ini, orang malas sering dibandingkan dengan binatang. Salah satu yang terkenal binatang di Amsal yang menjadi perbandingan orang malas, Bapak Ibu tahu? Si semut yang kecil. Ada lagunya ya. Selalu rajin bekerja si semut. Kalau kita baca Bapak Ibu di Amsal 6 ayat 6 sampai 11, secara khusus bagian ini saya sengaja membandingkan ini dengan Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Secara khusus Amsal ini ditujukan bagi para pemalas. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Mungkin ketika kita membaca ini, apa sih? Masa manusia suruh belajar dari semut ya. Apa perlunya semut? Apa sih hebatnya semut? Semut di gini aja juga sudah mati gitu. Apa hebatnya manusia harus belajar dari semut gitu ya. Justru disinilah menariknya sabda Tuhan dalam kitab Amsal. Siapa yang perlu belajar dari semut? Ya para pemalas, sesuai dengan apa yang menjadi pesan dari kitab Amsal. Para pemalas mestinya malu kepada semut-semut. Kan ada lagu ya, malu-malu pada semut merah. Malu gitu ya. Malu pada semut, kenapa Bapak Ibu? Apa alasannya gitu ya? Apa alasannya? Semut-semut ini tetap bekerja keras, walau tanpa dikomando oleh pemimpinnya. Sebaliknya beda, kalau pemalas kan biasanya baru bekerja kalau ada perintah, ada komando. Semut-semut tanpa ada komando mereka bekerja keras. Kemudian yang kedua, ini yang menarik dalam Amsal 6 tadi ayat 6 sampai 11, semut-semut digambarkan punya visi masa depan. Punya visi masa depan di musim panas, mereka bekerja keras mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin. Sebaliknya, para pemalas sama sekali tidak berpikir masa depan. Sebab itu tak mengherankan bagi penulis kitab Amsal, para pemalas bukannya hidup dalam kelimpahan, tetapi akan hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Tentu semut apa yang dilihat oleh guru Amsal ini, Bapak Ibu Saudara, dalam didikan ini, kalau kita belajar dari sains entomologi yang mempelajari serangga, kita memang tahu di dunia semut, di dunia koloni semut, kita bisa membedakan beberapa jenis semut. Ada semut ratu, ada semut jantan,
ada semut pekerja. Yang betul-betul bekerja dalam koloni semut ini ya semut pekerja ini. Semut pekerja, pencari makan, merawat anak-anak semut, menjaga sarang dari serangan serangga-serangga lainnya. Semut pekerja ini kebanyakan adalah betina. Tetapi betina yang tidak bisa bertelur dan tidak memiliki sayap. Pemimpinnya adalah ratu semut. Nah, semut jantan ini ternyata yang namanya semut jantan ini tidak melakukan pekerjaan apapun. Hidupnya dipakai untuk bermain-main, makan banyak. Karena punya sayap, cari-cari kesempatan, mengejar ratu semut untuk kawin. Kayaknya semut jantan ini memang mirip-mirip dunia manusia gitu ya. Semut jantan ini malas gitu, tidak mau bekerja gitu ya. Ngejarnya semut betina ini. Semut jantan memang kurang ajar gitu. Saya tidak mengatakan kita yang laki-laki kurang ajar ya. Saya katakan semut jantan ini kurang ajar gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, saya yakin sebagai orang tua atau bahkan sebagai pribadi, pemuda, remaja, dewasa, kita tidak ingin ya bermalas-malasan. Orang tua, sebagai orang tua, saya sebagai orang tua misalnya pasti tidak suka melihat atau tahu anak saya bermalas-malasan. Misalnya kalau kita bilang pada anak kita, "Nak, belajar dong, besok kan ujian," gitu ya. Besok kan ulangan. "Ya Ma, ya Pak," gitu. Tapi begitu kita pergi, kita kembali kok masih main gitu ya, gadgetnya gitu ya. Kita pasti kesal kan? Kita pasti kesal sebagai orang tua gitu ya. Nah, tetapi ternyata juga orang tua juga bisa keliru loh Bapak Ibu ya. Ini justru saya membaca ada faktor tertentu yang membuat misalnya mengapa anak-anak remaja kita terlihat cenderung malas. Tidak suka kerja keras. Kerja keras dalam hal ini kalau anak remaja ya, belajar itu ya, kerja keras. Saya tersadarkan hal ini Bapak Ibu saat membaca satu buku yang ditulis oleh Nicola Morgan, judulnya Blame My Brain, The Amazing Teenage Brain Reveal. Jadi salahkan otakku, kira-kira semacam itu ya. Bagaimana otak teenager atau anak remaja itu mengagumkan sebenarnya gitu ya. Nah, rupanya aktivitas hormon remaja ini turut berperan menciptakan sikap mereka. Ambil contoh Bapak Ibu yang orang tua, pernah nggak Bapak Ibu suatu saat kesulitan membangunkan anak-anak kita di pagi hari? Mungkin mau berangkat sekolah gitu ya. Mungkin harus terjadi drama dulu gitu kan sebelum membangunkan anak-anak kita untuk pergi sekolah gitu ya. Nah, bangun sudah jamnya nih ya. Nanti terlambat gitu ya. Jakarta, di Tangerang saya kira sama gitu ya, di Bekasi kalau kita berangkat pagi terlambat beberapa menit saja bisa lain ceritanya, bisa kemudian kita terjebak dalam kemacetan. Kalau kamu malas-malasan begini, gimana kamu bisa jadi orang sukses? Gimana kamu bisa menjadi orang berhasil? Sering Bapak Ibu orang tua mengalami hal semacam ini. Orang tua tergoda untuk langsung marah pada anaknya yang tidak segera bangun. Nah, di dalam buku itu ada informasi yang menarik Bapak Ibu, kenapa para remaja ini tidak segera taat untuk bangun betapapun orang tuanya bilang, "Ayo bangun Nak," gitu ya. Ternyata
ada pengaruh hormon sehingga mereka tidak bisa segera bangun atau terlihat malas untuk bangun. Dalam buku itu dijelaskan begini Bapak Ibu, para remaja, jadi ini SMP, SMA, atau kuliah gitu ya. Para remaja dalam kurun waktu 24 jam paling tidak membutuhkan waktu tidur 7 sampai 9, setengah jam. Problemnya adalah, ini problemnya nih, Bapak Ibu juga harus tahu ini. Problemnya di kalangan remaja, hormon penidur, hormon yang menyebabkan mengantuk dan tidur yakni melatonin, itu baru mulai terasakan atau diproduksi pada remaja di jam 11 malam. Nah ini dia. Nah ini kadang menjadi masalah, inilah alasan remaja jam 12 malam, jam 1 malam mungkin baru tidur. Karena hormon penidur itu baru diproduksi jam 11 malam. Jadi kita tidak perlu ya Bapak Ibu menjadi jenius matematika. Kalau anak kita baru tidur jam 1, kita suruh bangun jam 5 gitu. Kan berarti hanya 4 jam. Berontaklah hormon penidurnya gitu ya. Merasa masih mengantuk ya, merasa kurang tidur sehingga menjadi sulit untuk bangun. Tapi ini kalau di sini hadir pemuda, ini bukan menjadi pembenaran ya, karena semua juga bisa dilatih. Tapi kalau kita terbiasa mengaktifkan hormon penidur jam 11 malam lebih, 12 malam lebih, maka memang kita akan kesulitan untuk segera bangun pagi. Namun kalau kita berlatih untuk rileks dan sebagainya, tidur lebih awal, maka kekurangan waktu tidur pun bisa teratasi dengan baik. Kita sering mendengar Bapak Ibu istilah no pain no gain. Kalau tidak ada usaha, tidak ada hasil. Kalau kamu ingin naik sekolah atau mendapatkan sekolah yang diharapkan, ya kamu harus berusaha dengan baik. No pain, no gain. Tidak bisa Bapak Ibu hanya atau kita salah secara keliru berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa masuk lolos UTBK misalnya gitu ya. Tapi kita sendiri tidak membuat persiapan sebaik-baiknya untuk misalnya menghadapi soal-soal yang harus kita kerjakan. Apa yang mendorong seorang bisa menjadi pribadi yang rajin Bapak Ibu? Rajin belajar, rajin bekerja. Tentu ada banyak dorongan. Namun salah satu dorongan memang seperti tema kita adalah dorongan untuk berkelimpahan. The drive to acquire. Orang belajar keras, orang bekerja keras supaya hidupnya berkelimpahan, supaya segalanya tercukupi, supaya apa yang menjadi harapan dan cita-citanya terkabul. Itu memang sebuah dorongan yang penting. Saya kira kita anak-anak, pemuda, remaja harus membiasakan diri juga untuk memiliki dorongan ini, the drive to acquire ini, supaya apa yang menjadi harapan, cita-cita dapat terwujud dan itu bisa menjadi dorongan untuk kita bekerja ataupun belajar dengan keras. Namun ternyata ini juga bukan satu-satunya dorongan yang efektif. Sering justru dorongan yang efektif adalah dorongan untuk menjadikan hidup kita bermakna. The drive of contribution. Saya pernah bertanya pada seorang anak remaja jemaat kami, kamu kuliah mau ambil apa?
Ya biasa bertanya gitu Bapak Ibu pada jemaat kami gitu ya. Pemuda ini atau anak remaja ini menjawab, saya mau ambil kuliah kedokteran Pak Pendeta, saya mau jadi dokter. Saya kembali bertanya, kenapa kamu mau jadi dokter? Ia menjawab, saya ingin menolong orang yang sakit Pak Dokter, Pak Pendeta. Saya senang dengan jawaban ini Bapak Ibu. Ini yang disebut sebagai tadi, the drive of contribution. Dia belajar, berupaya untuk bisa masuk kuliah kedokteran karena dia punya dorongan, dia ingin menolong orang yang sakit. Dia ingin menjadikan hidupnya bermakna bagi orang lain. Nah, remaja ini sudah menjadi dokter sekarang. Saya senang waktu dia menjawab kenapa ingin jadi dokter. Dia ingin bisa menolong orang yang sakit, bukan menjawab saya ingin kaya Pak Pendeta gitu. Saya tidak mengatakan menjadi dokter tidak boleh kaya gitu ya. Tetapi saya melihat dorongan untuk bagaimana hidupnya bisa bermakna itu menjadi dorongan yang kuat baginya. Untuk dia belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, dan sekarang dia sudah menjadi dokter. Di akhir-akhir ini semakin disadari Bapak Ibu Saudara, kesadaran bahwa hidup kita bisa berdampak dan berguna bagi orang lain, itu bisa menjadi dorongan yang kuat untuk seorang mencapai tujuan hidupnya. Kalau ia akhirnya menjadi orang yang diberkati dengan kelimpahan, sesuai dengan tema kita, ia akan memakai berkat kelimpahan itu supaya juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Jadi pada satu saat ketika ada pemuda yang berdoa, Pak Pendeta, tolong doakan supaya saya jadi orang sukses. Oke. Tetapi saya tambahkan, sukses dan menjadi berkat bagi orang lain. Percuma Bapak Ibu sukses buat diri sendiri. Percuma. Tetapi sukses untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sikap Kristiani. Dan kita bisa terdorong, kita bisa terpacu, kita bahkan bisa rajin bekerja, rajin belajar untuk menggapai itu, karena pada akhirnya kita tahu bahwa hidup kita bisa bermakna bagi orang lain. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain. Mari rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, terutama rekan-rekan muda, rajinlah bekerja, rajinlah belajar, agar berkat kelimpahan kita terima, namun juga melalui berkat kelimpahan itu, hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama yang memerlukan kehadiran dan karya kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur pada saat ini kami diingatkan melalui sabda-Mu, panggilan kami untuk menjadikan hidup kami berguna dan bermakna, dan itu bisa kami raih dengan segala tekad, dedikasi untuk rajin belajar, rajin bekerja, rajin dalam pelayanan, dalam segala kelimpahan yang Engkau karuniakan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan memberikan berkat bagi kami, biarlah hidup kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Firman yang kami terima, biarlah firman yang memampukan untuk kami tetap bertumbuh dalam segala keberadaan kami di dalam Tuhan, dalam iman, kesetiaan, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa,
kami ini. Amin.